Di usia 70 tahun, jika Anda masih bisa melakukan 6 hal ini, berarti Anda sedang memenangkan kehidupan. Mencapai usia 70 dan masih merasa seperti seorang pemenang dalam hidup adalah hal yang luar biasa. Tapi apa sebenarnya makna dari menang di usia itu? Ini bukan tentang medali atau penghargaan, melainkan tentang hal-hal kecil. Momen-momen sederhana yang terasa seperti kemenangan karena menunjukkan bahwa Anda telah menjalani hidup dengan baik. Jika di usia 70 Anda masih bisa melakukan keenam hal ini, anggaplah diri Anda berada di liga juara kehidupan. Mari kita bahas mengapa kemampuan-kemampuan yang tampak sederhana ini sebenarnya adalah pencapaian besar. Namun sebelum kita bahas satu persatu, jika Anda benar-benar ingin memiliki sirkulasi darah yang sehat, tetap bisa bergerak mandiri, dan memiliki kepercayaan diri penuh terhadap tubuh Anda sendiri, silakan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana, dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Pertama, jika Anda masih bisa menaiki anak tangga tanpa terengah-engah, berarti Anda sudah jauh lebih unggul daripada banyak orang lain seusia Anda. Mungkin terasa sepele saat Anda menaiki tangga menuju kamar tidur atau dapur untuk mengambil camilan, tetapi mari kita berikan apresiasi yang pantas. Naik tangga bukan sekadar cara untuk mencapai lantai berikutnya, tapi juga merupakan semacam tes kebugaran tersembunyi yang sering kita abaikan. Penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, kebugaran jantung dan paru-paru cenderung menurun. Menurut laporan dari American Heart Association, pada usia 70 tahun, kapasitas aerobik seseorang bisa turun hingga 40% dibandingkan ketika mereka berusia 30-an. Angka itu cukup besar, tetapi kabar baiknya, hal itu bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Naik tangga melibatkan kerja jantung, paru-paru, dan otot secara bersamaan. Ini adalah bentuk latihan yang sangat efisien tanpa perlu keanggotaan gym. Bahkan, sebuah penelitian menarik di Eropa meminta para peserta berusia di atas 60 tahun untuk menaiki 3 lantai tangga. Para peneliti ingin melihat siapa yang mampu melakukannya dalam waktu kurang dari 90 detik. Dan hasilnya sungguh mengejutkan. Mereka yang berhasil melakukannya ternyata memiliki resiko jauh lebih rendah untuk mengalami masalah jantung dalam 10 tahun berikutnya. Bayangkan, sesuatu yang sesederhana menaiki tangga bisa menjadi bola kristal yang memprediksi kesehatan masa depan Anda. Sekarang coba bayangkan, Anda berusia 70 tahun dan sedang berkunjung ke rumah teman di sebuah gedung apartemen. Tiba-tiba liftnya rusak. Apakah Anda mengeluh dan menunggu di lobi sampai teman Anda turun? Atau Anda justru dengan tenang menaiki tangga sambil bercanda bahwa ini kesempatan untuk menambah langkah harian Anda? Jika Anda termasuk kelompok yang kedua, berarti Anda bukan hanya mampu menaiki tangga, tapi benar-benar menguasainya. Kemampuan menaiki tangga tanpa merasa seperti baru saja berlari maraton adalah pencapaian besar. Itu menunjukkan jantung Anda bekerja dengan baik. Paru-paru Anda masih kuat menyalurkan oksigen, dan otot-otot Anda masih siap menghadapi tantangan. Jadi jika Anda bisa melakukannya tanpa kehabisan napas atau hanya sedikit berkeringat, itu tanda bahwa Anda sedang menang. Tidak semua orang bisa mengatakan hal yang sama, dan itu sebabnya kemampuan Anda ini pantas dirayakan. Jadi lain kali Anda melihat tangga, mungkin tidak perlu lagi mencari lift. Anggap saja itu sebagai putaran kemenangan pribadi Anda. Sekarang hal kedua. Masih bisa mengingat apa yang Anda makan kemarin mungkin terdengar sepele. Siapa sih yang benar-benar memperhatikan setiap makanan yang dimakan? Tapi jika dipikir lebih dalam, daya ingat memainkan peran besar dalam cara kita menua. Ini bukan sekadar soal mengingat makanan, tapi tentang menjaga otak tetap aktif, tajam, dan siap menghadapi tantangan berikutnya.
Penurunan daya ingat adalah hal nyata yang terjadi seiring bertambahnya usia. Menurut Alzheimer's Association, sekitar 1 dari 9 orang dewasa berusia di atas 65 tahun mengalami gangguan memori dalam berbagai bentuk. Itu berarti sekitar 11% dari populasi, angka yang cukup membuat kita berpikir. Namun ada kabar baik, jika Anda masih bisa dengan mudah mengingat bahwa kemarin Anda makan sandwich tuna dengan keripik kentang, atau sepotong kue coklat untuk pencuci mulut, itu pertanda bahwa otak Anda masih bekerja dengan baik. Daya ingat, seperti halnya otot, akan semakin kuat jika sering digunakan. Semakin sering Anda melatihnya, semakin baik ia bertahan. Bayangkan ini seperti memberi otak Anda latihan ringan tanpa Anda sadari. Ketika Anda mengingat sesuatu yang sederhana seperti makanan siang kemarin, Anda sebenarnya sedang melatih otot kognitif Anda. Dan jika Anda juga bisa mengingat percakapan yang terjadi saat makan, atau candaan lucu yang diucapkan seseorang, itu nilai tambah yang besar. Bayangkan saat Anda sedang makan malam bersama keluarga, dan cucu Anda bertanya, "Nek, kemarin makan apa?" Lalu Anda tersenyum dan menjawab tanpa ragu, "Oh, kemarin nenek makan salad besar dengan ayam panggang dan sepotong apel yang rasanya luar biasa." Jawaban seperti itu bukan hanya menunjukkan daya ingat Anda masih tajam, tapi juga membuka ruang untuk koneksi dan kehangatan. Membagikan detail kecil tentang hari Anda membantu Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Daya ingat juga dipengaruhi oleh banyak hal seperti gaya hidup aktif, pola makan seimbang, dan aktivitas mental yang teratur. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sederhana seperti membaca, mengisi teka-teki silang atau sekadar berbincang dengan teman dapat menjaga otak tetap aktif. Jika Anda menambahkannya dengan makanan yang kaya nutrisi untuk otak, seperti buah beri, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, daya ingat Anda akan semakin terjaga. Jadi, jika Anda masih bisa tertawa sambil mengingat apa yang Anda makan kemarin, atau mengenang hidangan penutup yang Anda nikmati, itu lebih dari sekadar mengingat. Itu bukti bahwa pikiran Anda masih tajam, aktif, dan siap menghadapi hari-hari berikutnya. Teruslah memelihara kenangan itu, karena setiap ingatan kecil adalah kemenangan yang layak dirayakan. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keseimbangan. Jangan salah paham dulu. Yang saya maksud bukan keseimbangan dalam mengatur tanggung jawab hidup, tapi keseimbangan yang sesungguhnya. Kemampuan untuk berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Mungkin terdengar seperti hal sepele yang dilakukan anak-anak saat bermain, atau mungkin seperti gerakan yoga ringan yang kadang kita tunjukkan untuk bersenang-senang. Tapi tunggu dulu, karena kemampuan sederhana ini ternyata menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur panjang umur seseorang. Bayangkan ini, Anda berdiri di ruang tamu dan seseorang menantang Anda untuk berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Terdengar mudah bukan? Tapi hasil penelitian berkata lain. Sebuah studi yang diterbitkan di British Journal of Sports Medicine menemukan bahwa orang-orang berusia 70-an yang mampu berdiri dengan satu kaki selama 10 detik memiliki kemungkinan 50% lebih rendah untuk mengalami komplikasi kesehatan serius dalam beberapa tahun ke depan. Ya, benar, 50% lebih rendah. Seolah-olah kemampuan ini adalah kekuatan super yang hanya membutuhkan sedikit fokus dan latihan. Keseimbangan bukan hanya soal postur tubuh yang baik atau tampak anggun saat berdiri diam, tapi merupakan kombinasi yang kompleks antara kekuatan, koordinasi, dan konsentrasi mental. Coba pikirkan, ketika Anda berdiri dengan satu kaki, tubuh Anda bekerja ekstra untuk tetap stabil. Otot-otot Anda menegang, otot inti tubuh ikut aktif, dan otak Anda terus mengirimkan sinyal agar Anda tidak kehilangan keseimbangan. Semua sistem tubuh bekerja sama dalam harmoni yang luar biasa hanya untuk menjaga agar Anda tetap berdiri tegak. Ini bukan hanya soal kemampuan fisik, tetapi juga menunjukkan koordinasi tubuh dan pikiran yang masih kuat. Dan percayalah, hal ini memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan secara keseluruhan. Bayangkan Anda sedang berjalan santai di taman, lalu melihat seseorang berusia 70-an berdiri dengan satu kaki tanpa kesulitan sama sekali. Mungkin mereka sedang meregangkan tubuh, atau sekedar iseng menunjukkan kelincahan mereka di depan orang yang lebih muda. Apapun alasannya,
itu tetap mengesankan. Bisa berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik bukan sekedar atraksi ringan. Itu pertanda bahwa otot-otot Anda masih kuat, keseimbangan Anda masih baik, dan koordinasi tubuh Anda masih tajam. Jika Anda bisa berdiri seperti seekor flamingo tanpa terjatuh, berarti Anda memiliki tingkat pengendalian tubuh yang bahkan bisa membuat orang yang lebih muda iri. Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar mengenal tubuh Anda, dan itu adalah kemenangan besar. Selain itu, kemampuan menjaga keseimbangan seperti ini juga berarti risiko Anda untuk terjatuh atau mengalami cedera serius jauh lebih rendah. Jadi, lain kali ketika ada kesempatan, cobalah berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Anda mungkin akan terkejut betapa banyak hal yang bisa diungkap dari kemampuan sederhana itu tentang kesehatan dan vitalitas Anda. Ini adalah salah satu hal kecil yang jika Anda mampu melakukannya, Anda bisa berkata dengan bangga, "Ya, saya sedang memenangkan hidup saya." Sekarang, mari kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih berharga. Tawa yang tulus dan penuh dari hati. Anda tahu, jenis tawa yang membuat perut terasa geli, mata berair, dan wajah mengerut seperti kismis bahagia? Jika Anda masih bisa menemukan humor dalam hal-hal kecil kehidupan, masih bisa tertawa pada hal-hal lucu atau bahkan pada diri sendiri, itu berarti Anda tidak hanya menang secara fisik, tapi juga menang secara emosional dan mental. Tertawa bukan hanya reaksi spontan yang menyenangkan, tapi juga tanda bahwa Anda masih memiliki ketahanan batin yang kuat. Humor, pada dasarnya, adalah bagian penting dari ketahanan emosional kita. Penelitian dari Stanford University bahkan menunjukkan bahwa tawa memiliki manfaat kesehatan yang nyata. Tertawa dapat menurunkan kadar hormon stres, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan bahkan meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit. Iya, benar, tertawa bisa benar-benar membantu tubuh melawan rasa tidak nyaman. Pikirkan saat-saat ketika Anda tertawa begitu keras hingga perut terasa pegal. Sensasi itu bukan sekadar perasaan bahagia, tapi sebenarnya tubuh Anda sedang melepaskan zat kimia alami yang membuat Anda merasa lebih tenang dan nyaman. Bisa dibilang, tawa adalah obat stres alami yang diberikan langsung oleh alam. Seiring bertambahnya usia, hidup seringkali membawa tantangannya sendiri. Mungkin ada orang terkasih yang pindah jauh, atau Anda pernah menghadapi masalah kesehatan yang membuat hati sempat goyah. Dunia terus berubah dengan cepat, dan kadang rasanya sulit mengikuti semuanya. Namun disinilah humor memainkan peran penting. Tawa bukan hanya hiburan, tapi juga pelindung jiwa. Ia membantu melembutkan pukulan kehidupan, membuat situasi sulit terasa sedikit lebih ringan, dan membantu kita tetap lentur menghadapi perubahan. Ketika hidup terasa berputar terlalu cepat, kemampuan untuk menertawakan diri sendiri atau menemukan sisi lucu dari suatu keadaan adalah tanda kedewasaan emosional yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, Anda tetap mampu beradaptasi dan menjaga semangat. Saya teringat pada seorang sahabat saya, Ibu Ratna, seorang wanita lanjut usia yang selalu penuh cerita lucu tentang masa mudanya. Setiap kali ia sampai pada bagian lucu dari ceritanya, ia akan tertawa terbahak-bahak seperti remaja, dan Anda bisa melihat betapa besar kebahagiaan yang muncul hanya dari tawa itu. Meskipun ia telah melewati banyak masa sulit dalam hidupnya, ia selalu menemukan alasan untuk tertawa. Ibu Ratna tidak hanya tertawa karena lelucon, tapi ia tertawa pada kehidupan itu sendiri, pada semua kejutan yang pernah ia alami sepanjang perjalanan hidupnya. Jadi, jika Anda masih bisa tertawa saat menonton acara favorit, masih bisa melontarkan candaan dengan teman, atau bahkan menertawakan kesalahan kecil Anda sendiri, berarti Anda sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bersenang-senang. Anda sedang membuktikan bahwa semangat hidup Anda masih utuh, bahwa Anda masih kuat secara emosional dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan setiap kali Anda bisa melakukannya, itu adalah kemenangan yang nyata. Sekarang mari kita bicarakan sesuatu yang mungkin terlihat sepele, namun sebenarnya sangat penting. Hubungan sosial. Jika di usia 70 Anda masih berusaha menjaga pertemanan, atau bahkan berani membangun pertemanan baru, berarti Anda sedang melakukan sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan. Kesepian adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak orang lanjut usia.
ia hadir perlahan dan diam-diam, terutama ketika orang-orang di sekitar mulai jarang berkunjung, atau ketika kehidupan berubah sehingga kita merasa semakin terpisah dari dunia luar. Dan hal ini jauh lebih umum daripada yang kita kira. Menurut National Institute on Aging, sekitar 3 dari 10 orang berusia di atas 70 tahun mengalami rasa kesepian yang signifikan. Artinya, hampir sepertiga dari populasi tidak memiliki hubungan sosial yang hangat dan bermakna, yang membuat hidup terasa hidup. Namun, ada sisi cerahnya. Jika Anda masih berupaya bersosialisasi, masih menelpon teman lama, atau bahkan berkenalan dengan orang baru, berarti Anda sudah selangkah lebih maju. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih bahagia. Dengan tetap aktif secara sosial, Anda sebenarnya sedang menyehatkan otak dan tubuh Anda sekaligus. Jadi, lain kali ketika Anda bertemu teman lama untuk menikmati secangkir kopi, atau tertawa bersama seseorang, ketahuilah bahwa Anda tidak hanya meningkatkan kebahagiaan, tapi juga memperpanjang umur Anda. Menariknya, ketika kita melihat daerah Okinawa di Jepang, wilayah yang dikenal dengan penduduk berumur panjang hingga 100 tahun lebih, para peneliti menemukan bahwa salah satu faktor utama yang membuat mereka tetap sehat dan bahagia adalah hubungan sosial yang erat. Orang-orang di Okinawa hidup dengan pemahaman bahwa saling berbagi cerita, memberi dukungan dan tertawa bersama adalah bagian penting dari kesehatan dan kebahagiaan. Mereka memiliki tradisi yang disebut moai, yaitu kelompok kecil orang yang saling mendukung sepanjang hidup. Apakah Anda memiliki lingkaran teman yang sudah bersama Anda selama puluhan tahun? Atau kelompok baru yang rutin bertemu setiap minggu? Hubungan-hubungan seperti itu sungguh tak ternilai. Jadi, jika Anda masih menjadi orang yang rajin mengatur pertemuan arisan, atau masih punya teman ngopi setia yang selalu menemani Anda bercerita, percayalah, Anda jauh lebih kaya daripada yang Anda sadari. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi seberapa dalam dan hangat hubungan yang Anda jaga. Selama Anda masih punya orang untuk diajak berbicara, untuk tertawa dan untuk berbagi kisah hidup, berarti Anda sedang menciptakan warisan cinta dan kebersamaan yang akan terus menguatkan Anda di tahun-tahun mendatang. Jadi, teruslah menjalin pertemanan itu. Sambut orang-orang baru dengan hangat, dan tetap hadir bagi mereka yang berarti bagi Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjaga kehidupan sosial, tapi juga memastikan diri Anda tetap tajam secara mental dan kuat secara emosional seiring bertambahnya usia. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu yang tampak sederhana dalam keseharian, namun sesungguhnya mencerminkan kemandirian yang luar biasa, memasak. Bayangkan Anda melangkah ke dapur, membuka lemari bahan makanan, mengambil bumbu dan bahan favorit lalu mulai menyiapkan hidangan yang lezat. Mungkin terdengar seperti rutinitas biasa, tapi sebenarnya ini adalah tanda bahwa Anda masih memiliki kendali penuh atas hidup Anda. Memasak bukan hanya tentang mencampur bahan-bahan, tapi juga tentang kemampuan tubuh untuk berdiri tegak, tangan yang masih lincah memotong bahan dan ingatan yang masih tajam untuk mengikuti langkah-langkah resep. Lebih dari itu, memasak adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri, bahkan ketika Anda hanya menyiapkan makanan untuk satu orang saja. Tindakan sederhana dalam menyiapkan makanan adalah pengingat indah bahwa Anda masih berdaya dan mandiri. Dan menariknya, memasak juga sangat berkaitan dengan kesehatan. Sebuah studi jangka panjang di Swedia menemukan bahwa orang lanjut usia yang masih memasak untuk dirinya sendiri memiliki pola makan yang lebih seimbang dan resiko yang jauh lebih rendah untuk mengalami penyakit kronis. Bahkan, penelitian itu menunjukkan bahwa mereka yang rutin memasak memiliki resiko 25% lebih rendah terhadap penyakit jantung dan diabetes. Jadi, ketika Anda berdiri di depan kompor, mengaduk sayur sop favorit, atau menumis bumbu kesukaan, ketahuilah bahwa Anda tidak hanya sedang memanjakan lidah, tapi juga sedang merawat kesehatan dan kekuatan tubuh Anda. Dan tentu saja, ada kebahagiaan tersendiri dalam proses itu. Ada rasa puas yang mendalam ketika Anda berhasil menciptakan sesuatu dari awal, dari menguleni adonan, mencampur bahan, hingga menyajikan hasil akhir di meja makan. Proses ini menghadirkan momen ketenangan di mana waktu terasa melambat,
dan perhatian Anda tertuju sepenuhnya pada apa yang sedang Anda lakukan. Itu adalah bentuk kesadaran penuh, atau yang sering disebut mindfulness, dan itu sangat baik untuk jiwa. Selain itu, kegiatan memasak seringkali menghubungkan kita dengan kenangan. Mungkin Anda sedang membuat resep peninggalan ibu atau nenek, atau mencoba menghidangkan kembali makanan yang pernah Anda nikmati saat berlibur. Apapun inspirasinya, memasak adalah bentuk ekspresi diri, kreativitas, dan kasih sayang. Jadi, jika Anda masih aktif di dapur, masih senang membalikan panekuk, menyiapkan salad segar atau membuat sup hangat di sore hari, ketahuilah bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar memasak. Anda sedang merayakan kemandirian Anda, menutrisi tubuh Anda, dan mengingatkan diri sendiri bahwa usia hanyalah angka. Anda adalah bukti hidup bahwa kebahagiaan sederhana, seperti aroma masakan rumahan, bisa menjaga semangat dan kesehatan tetap menyala. Dan siapa sih yang tidak senang menikmati makanan yang dibuat dengan penuh cinta? Jika kita rangkum, keenam hal ini mampu menaiki tangga tanpa kehabisan napas, masih bisa mengingat apa yang dimakan kemarin, mampu menjaga keseimbangan tubuh, tertawa dengan tulus, menjalin hubungan sosial yang hangat dan tetap bisa memasak untuk diri sendiri, mungkin tampak seperti hal-hal kecil tapi sebenarnya itu adalah fondasi kehidupan yang berkualitas. Keenam kemampuan ini tidak hanya menunjukkan kesehatan fisik, tapi juga kekuatan batin, ketangguhan, dan kebahagiaan sejati. Di usia 70 tahun, jika Anda masih bisa melakukan semua itu dengan mudah, berarti Anda bukan hanya sedang memenangkan hidup, tapi juga membuktikan bahwa usia tidak pernah menjadi penghalang untuk hidup sepenuhnya.